Orang itu memberi 200 miliar, tapi Zeus malah menerimanya dengan terpaksa. Sewaktu muda dirinya juga tidak berani sesombong itu. Reka memandang 5 petinggi yang belum mengundurkan diri, berkata, kalian berlima, untuk sementara menjabat sebagai wakil manajer proyek, lakukan yang terbaik untuk membantu Rahel. Untuk gaji didasarkan pada standar tertinggi di industri. Setelah proyek selesai visi, Tomota Group kita masih kekurangan orang. Zeus berpikir sejenak, Elisa bertanggung jawab atas catering, Katie dan Paman Blitz bertanggung jawab atas industri farmasi. Sedangkan untuk industri konstruksi, aku sudah merekrut seorang manajer. Tapi manajer itu tidak rajin bekerja dan tidak berencana untuk bekerja dalam waktu jangka panjang di perusahaan kita. Kebetulan kelima orang ini bekerja di bidang konstruksi, bisa serahkan industri konstruksi untuk mereka kelola. Reka mengangguk, oke, setelah proyek selesai, kalian lapor ke Tomota Group. Kelima orang ini sangat tersentuh. Sejujurnya, membiarkan mereka menjadi wakil manajer proyek sudah melampaui ekspektasi mereka. Sekarang, Reka ingin mereka mengelola bisnis konstruksi Tomota Group ini bagus sekali. Kelima orang itu buru-buru berkata, terima kasih Tuan Reka, kami pasti akan melakukan yang terbaik, sampai mati. Setelah mengatur semua ini, Reka menghampiri Serat dan Hakim, mari kita mengobrol di kantorku. Hakim mengangguk. Serat memandang Reka dengan senyum kagum, kebaikan akan dibalas, kejahatan akan masuk ke dalam keputusasaan. Anak muda kamu pemberani. Reka tersenyum, aku anggap kamu memujiku. Reka membawa keduanya ke kantor manajer. Reka mencari tempat duduk sendiri, tidak mempersilahkan keduanya duduk, mereka tidak pantas membuat Reka menyerahkan kursi. Meski Serat dan Hakim kesal, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak mempermasalahkan hal kecil. Reka menatap Serat, tiba-tiba mengeluarkan kertas dan pena, lalu mencoret-coret, ada apa kalian mencariku? Mereka sangat penasaran apa yang ditulis Reka, tapi karena mereka harus bersikap sopan, mereka tidak banyak bertanya. Serat, aku ingin kerja sama denganmu, tepatnya, bawakan keuntungan besar untukmu. Reka, coba katakan detailnya. Serat menarik napas dalam-dalam, tidak langsung menjelaskan, malah balik bertanya, sepengetahuanku, kamu bermusuhan dengan Sangs dari distrik militer. Reka tidak mengangkat kepalanya, fokus mencoret-coret, dia tidak pantas jadi musuhku. Serat tertawa, haha, tidak pantas. Sejujurnya, aku dan Sangs memiliki perselisihan kepentingan. Aku datang ke sini untuk bekerja sama denganmu melawan Sangs. Reka berhenti menulis. Dia melirik Serat sekilas dan lanjut menulis caranya. Hakim sedikit marah, arogan, kasar. Tidak ada yang berani melakukan hal lain ketika berbicara dengan Serat. Anak ini terlalu sombong. Tapi Serat melirik Hakim agar menahan amarahnya. Semakin santai Reka, semakin kuat modalnya dan semakin percaya diri. Hakim hanya bisa menahan kata-kata yang hampir diucapkan. Serat berkata, ku tanya padamu, apakah menurutmu wilayah provinsi Omada milikku dan Hakim? Salah, salah besar. Sebenarnya, di belakangku ada master, aku dan Sangs hanya bawahan master ini saja. Selain itu, kekuatan Sangs berada di atasku. Sangs memiliki banyak kekuatan di wilayah provinsi Omada. Reka menengadah, siapa master kalian? Sebenarnya, jika Reka ingin membunuh Sangs, itu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Alasan mengapa dia tidak membunuhnya adalah untuk mencari tahu siapa master di belakang Sangs dan pasukannya, lalu singkirkan kambing hitam militer ini. Sekarang, apakah akan berhasil menangkap ikan besar di balik keduanya? Kalau dipikir-pikir Reka sedikit semangat. Serat menarik napas, aduh, aku tidak tahu, aku bahkan tidak berhak menghubungi master, biasanya berkomunikasi melalui Sangs. Reka tampak kecewa, dan berkata, oh. Serat melanjutkan, sebenarnya, sudah sejak lama Sangs ingin merebut aset underground di provinsi Omada. Tetapi aku bisa terus mengendalikannya.
Dia tidak berani untuk melakukan apa-apa yang terlibat dengan hal-hal underground. Justru karena aku yang mengendalikan ini maka aset underground Provinsi Omada aman selama beberapa dekade. Namun segala sesuatu tidak dapat diprediksi dan Tuhan telah benar-benar menyebabkan Pak Tua itu menderita penyakit yang mematikan. Saat Pak Tua itu mati karena penyakitnya, Sangs tidak akan takut lagi dan dia pasti akan menyerang aset underground Provinsi Omada. Saat itu, teman, sahabatku dan bahkan anggota keluargaku hidupnya akan terancam. Jadi aku tidak boleh mati. Setidaknya di hadapan Sangs aku ingin hidup selamanya sehingga dia akan selalu takut karena aku yang mengendalikan segala sesuatunya. Serat menjadi lebih bersemangat saat ia berbicara, aku telah memutuskan sebelum aku meninggal karena kanker, aku akan menemukan tempat untuk mengasingkan diri dan menunggu kematianku dengan tenang. Tentu saja, aku akan mengatakannya di depan publik kalau aku lelah dengan pertempuran underground dan akan pergi mengasingkan diri ke pegunungan atau hutan. Selama Sangs tidak tahu kalau aku sudah mati, dia tidak akan berani menyerang aset underground Provinsi Omada. Hanya saja setelah aku mati, Hakim pun takut kalau dia tidak bisa menahan underground ini. Jadi aku berharap ketika aku kembali ke barat, teman kecilku bisa menggantikanku dan menjadi Serat yang baru. Ini adalah rencanaku untuk pergi dari sini. Apakah kamu tertarik, teman kecilku? Reka berkata, kalau kamu sakit pergilah berobat, kenapa repot-repot seperti ini? Serat tersenyum pahit, kalau saja bisa disembuhkan maka aku pasti sudah sembuh, kenapa juga aku harus menunggu sampai sekarang? Sejujurnya aku sudah mencari pakar ahli top mengenai ini di dunia, tapi itu tidak berguna. Reka, pakar top dunia. Aku tidak ingat kamu meminta bantuanku. Ekspresi Serat dan Hakim menjadi serius, teman kecil apa maksudmu? Bisakah kamu menyelamatkanku? Reka mengangguk, memangnya kamu pikir aku cuma bisa menulis dan melukis saja? Keduanya menjadi gelisah. Bukankah dia selalu menulis resep untuk berbagai penyakit? Keduanya berjalan ke sisi Reka, mata mereka terfokus melihat ke selembar kertas yang dia tulis. Benar saja ada resep yang tertulis di kertas itu dan bahan obat serta dosisnya dicatat dengan sangat detail. Bahkan banyak bahan obat yang belum pernah didengarnya. Dengan kata lain, dia hanya melihat Serat dan dia tahu kalau Serat sedang sakit parah. Dia bahkan memikirkan cara pengobatan yang harus dilakukan dan mencatatnya. Ini saja sudah cukup membuktikan keterampilan medis Reka. Resep ini mungkin bisa benar-benar menyelamatkan nyawanya. Terlihat ketidakpercayaan di wajah mereka dan mereka merasa seperti sedang bermimpi. Serat mengambil resep itu dengan hati-hati dan berkata, "Teman kecil, apakah kamu yakin resep ini dapat menyelamatkan hidupku?" Reka, jika tidak ada hal buruk yang terjadi, setidaknya kamu bisa hidup selama 20 tahun lagi. 20 tahun. Jangankan 20 tahun, Serat sudah akan puas kalau dia bisa hidup selama 5 tahun lagi. Dia tahu bahwa dari dokter top yang dia cari menyimpulkan kalau Serat tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Namun Hakim masih mempertanyakan, mengapa kamu ingin menyelamatkan nyawa Serat? Jika Serat masih hidup, itu tidak akan ada gunanya bagimu dan bahkan mungkin terus berurusan denganmu atas perintah Sangs. Tapi jika Serat mati kamu bisa menggantikan dia menjadi Serat yang baru, mengendalikan seluruh aset underground Provinsi Omada. Reka menggelengkan kepalanya, kamu harusnya tahu, kalau Provinsi Omada yang kecil ini sama sekali tidak membuatku tertarik. Serat dan Hakim itu terkejut. Indra keenam yang kuat membuat mereka tahu kalau apa yang dikatakan Reka mungkin benar. Reka bahkan tidak bisa dipandang rendah di seluruh Provinsi Omada. Seberapa besar kekuatannya? Setidaknya lebih tinggi dari mereka berdua. Reka melanjutkan, aku punya rencana untuk menyingkirkan Sangs dan Master. Sehingga kamu dapat sepenuhnya menyingkirkan pengaruh dari orang lain dan menjadi pimpinan baru di sini dengan tenang. Serat dan Hakim itu merasa sangat bodoh. Ternyata tujuan mereka adalah Master yang berada di belakang mereka. Keduanya tidak selevel dengan Reka. Tiba-tiba mereka berdua merasa beruntung.